Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada pimpinan BK beserta jajarannya yang telah menerima hadiran kami pada hari ini. Kemudian para pimpinan organisasi internal maupun eksternal dan juga rekan-rekan semuanya yang saya cintai dan saya banggakan. Adapun beberapa hal yang harus saya katakan atau harus saya sampaikan biar nanti selanjutnya teman-teman juga dari rekan organisasi untuk menyampaikan juga. Kemudian secara keorganisasian kita secara keorganisasian GMNI ingin mengetahui sejauh mana keyakinan BK terhadap prosesi peradilan terhadap kasus ketua DPRD ini. Itu yang pertama. Kemudian tahapan daripada memproses aduan dan juga pemberkasan daripada tuntutan aksi-aksi mahasiswa maupun ormas itu tolong detailnya ini bagaimana. Kemudian karena saya secara kajian di internal organisasi maupun bersama teman-teman ini merupakan butuh keyakinan daripada pimpinan kita, daripada keanggotaan kita, agar kita tidak mencurigai bahwa BK ini harus bersikap dengan tegas, tapi bukan sebagai orang yang mengadili, tapi bagaimana BK ini selugas mungkin tanpa ada intervensi apapun. Paling itu saja dari GMNI, itu juga disampaikan menurut pemahaman dan secara kajian apa yang harus dipertanyakan nanti. Begitu Pak. Terima kasih pada semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kalau misalkan dibolehkan untuk hadir buat teman-teman semua, insya Allah pasti akan hadir. Paling juga ada Pak informasi yang ingin saya dapat terkait PK untuk mengadili. Sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, maka tidak kurang di aturan BPSP kita pasal 9 terkait sanksi kolektif. Paling dalam hal rapat paripurna, kalau misalkan dibolehkan untuk hadir teman-teman dari Kudus, insya Allah kami akan berusaha hadir. Terima kasih Pak. Dari AMKI, Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja. Pertama mungkin kita berbicara tentang integritas. Saya meminta kepada BK untuk integritasnya ini benar-benar muncul gitu. Dan saya tidak ingin ada individu atau kelompok yang memanfaatkan momentum ini demi mencapai salah satu tujuan. Itu mungkin yang perlu BK perhatikan. Jangan sampai ini dijadikan oleh individu atau kelompok sebagai momentum untuk mencapai kepentingannya. Seperti itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Kalau dari sama sendiri sih Pak, dari Ibu yang terhormat, Bapak yang terhormat, kawan-kawan juga, kami hanya mengharapkan satu, yaitu yang pertama itu kan BK ini memang harus mengikuti semua prosedur-prosedur yang berlaku sesuai konstitusi, seperti yang tadi memanggil ahli segala macam. Yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Dokter dan Pak Purnama juga sudah cukup bagi saya. Hanya saja kami tetap akan mengawal itu ke depannya bagaimana, dan kami mengharapkan tidak ada ya itulah penunggang-penunggang yang tidak diharapkan gitu, yang memanfaatkan satu momen ini, karena ini kan bisa dikatakan aksi yang hebat juga lah gitu. Isi esensi dari aksinya kan bisa dikatakan tarik mandat dan sebagainya. Ini juga kan takutnya ada asumsi-asumsi liar dari masyarakat kalau memang persidangan ini tidak terbuka gitu. Saya menakutkan seperti itu. Terus nanti juga ada asumsi liar kalau ini nggak goals atau misalkan goals juga pasti ada orang yang bicara yang nggak enak juga lah gitu intinya. Jadi saya harap semuanya transparan, terus BK ini tidak menjadi badan yang benar-benar independen, tidak ada
intervensi dari pihak manapun. Saya mengharapkan seperti itu. Silakan ikuti aja prosedur yang berlaku, kita tetap dari mahasiswa akan kawal sampai akhir selesai. Dari Unisa. Mungkin langsung saja sedikit dari Unisa, karena tadi sudah dijelaskan juga. Untuk dari Unisa ini, karena ini merupakan gerakan moral, saya berharap dari BK sendiri mampu memberikan pendidikan moral kepada kita dan juga masyarakat. Dengan cara apa? BK dalam hal ini harus tetap menjaga integritasnya. Jangan sampai BK di sini terintervensi oleh pihak manapun. Jadi kalau dari kami tetap siap gitu untuk mengawal seluruh kebijakan yang dibuat oleh BK. Mungkin gitu. Dari Uniku Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sedikit menambahkan Pak, karena pandangan mahasiswa itu DPR sebagai wakil rakyat. Begitupun kemarin ketika pandemi COVID-19, kita berharap sebagai mahasiswa mewakili rakyat ada uluran tangan yang lugas dan tegas dari DPR. Ketika muncul di media, kirain bantuan, ternyata ada permasalahan yang harus diselesaikan, itu berkaitan dengan orang lainnya. Itu hasilnya mengecewakan. Nah, begitupun ketika saat ini dari BK meyakinkan kita selaku mahasiswa dan juga perwakilan ormas, ini hal yang baik. Tapi jangan sampai hal itu terjadi ketika ada informasi yang mengecewakan juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit mungkin menyimpulkan juga dari sahabat-sahabat yang lain. Tadi persoalan kinerja BK, tolong soal independensi jangan sampai ada intervensi, karena yang namanya BK harus menjunjung tinggi integritas. Terus yang kedua, saya menilai BK ini harus secara objektif melihat sebuah kasus, karena kita juga membaca beberapa bulan ke belakang juga ternyata track recordnya ini agak bermasalah juga, ada beberapa diksi yang bermasalah juga. Ini mohon jadi bahan perhatian juga BK agar kejadian seperti ini tidak akan terulang lagi. Lalu terakhir saya ingin tadi sepakat sebetulnya soal menjaga nilai moral, menjaga moral dan etika sebagai anggota dewan, karena statement-statement atau berita-berita yang muncul di anggota dewan ini selalu kegaduhan, entah itu soal rapat, entah itu soal kumpul, entah soal apa. Jadi artinya harusnya BK itu mereka memberikan sebuah edukasi kepada anggota dewannya, ataupun secara pribadi anggota dewannya menunjukkan moral atau etika yang baik, bagaimana cara menyampaikan perilaku kita kepada masyarakat. Jangan mempertontonkan hal-hal yang menurut kami itu kami anggap sebagai dagelan, kami anggap sebagai lucu-lucuan. Janganlah mempertontonkan hal-hal yang tidak perlu dipertontonkan lah kepada masyarakat. Nah, ini hal-hal yang harus dijaga oleh BK, nilai-nilai seperti itu. Itu saja mungkin dari PMI. Untuk Muafiq ila Komitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang belakang mahasiswa selain dari ini? Gak ada. Terima kasih. Terima kasih atas pernyataan dari semua dan dari organisasi mahasiswa luar dan dalam kampus. Tadi yang ditanyakan dari ini bahwa kami selama ini saya bilang bahwa saya baru 2 minggu menjabat sebagai ketua BK, dan insya Allah dengan pimpinannya saya mudah-mudahan ini kita bisa lebih baik lagi. Insya Allah mudah-mudahan seperti itu. Yang kedua, kami sudah berkomitmen untuk menjaga marwah lembaga dengan tahapan-tahapan yang seperti saya bilang tadi, bahwa kami sudah melakukan komisi sidang. Ya, kami sudah menuju dan segalanya seperti persidangan yang sudah kami buat. Sehingga kami harus melaksanakan ini, karena jangan sampai nanti hasilnya kurang baik. Hasilnya harus baik sesuai dengan tata beracara yang baik.
Karena kalau kita loncat-loncat nanti takutnya kita yang memutuskan, pejabat publik ini kita yang memutuskan, takutnya berbalik kepada BK yang harus bertanggung jawab. Ya, oleh karena itu kami sangat hati-hati dalam melakukan tata beracara ini. Dari mulai pemanggilan saksi, penentuan etik komisi etik, yang kedua kita menentukan saksi-saksi, dan selanjutnya kita kepada tenaga ahli, akhirnya kepada sikap moral. Ini yang menjadi catatan-catatan penting buat kita, sehingga kita Badan Kehormatan mendapat suatu sangat responsif. Kalau tadi bilang banyak mesin ganda di belakang kita, kalaupun kita tidak lulus di dalam tidak mungkin karena mesin gandanya terlalu banyak. Mudah-mudahan kita bisa melaju dengan baik, sehingga sesuai dengan aturan tata tertib 10 hari setelah pimpinan memberikan mandat kepada BK, kami langsung bekerja. Mandat kami terima hari Jumat kemarin, dan kami sudah bekerja hari Sabtu, Minggu sampai sekarang. Dan mudah-mudahan hari Jumat akan ada persidangan internal BK. Nah, ini akan ada keputusan di hari Jumat. Mudah-mudahan seperti itu, dan akan kita lakukan paripurna, pemerintahan kepada paripurna. Mudah-mudahan ini menjadi hal yang baik dan tata cara yang baik, menjadi pelajaran yang baik buat kita semua, baik buat saya ataupun semua anggota dewan. Ya, jadi betul kalau ini katanya mahasiswa ini kok mahasiswa aja udah negor, apalagi orang tua. Itu udah ditegur mahasiswa, harus mempunyai rasa malu. Kita menjadi pejabat publik, insya Allah ini adalah lecutan buat kita bahwa bagaimana kita menjadi pejabat publik yang diangkat oleh masyarakat. Itu dari saya, mungkin dari Bu Eci.